How are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Hello everyone. Nah, saat ini kita masih lanjut dengan materi tentang persilangan di hibrid ya. Karena pada waktu yang lalu kalian masih bingung dengan persilangan di hibrid pada keturunan yang kedua, F2 ya. Lebih khusus pada tabel ini ya kan. Yang kalian bingung pada waktu yang lalu kalian mengatakan, "Mem, ini dapatnya dari mana?" Kenapa dari tabel ini didapatkan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, and the last 1 keriput hijau. Kenapa demikian? Kenapa misalnya yang ini bisa dikatakan bahwa ini merupakan bulat kuning, terus B kecil K besar, kenapa bisa dikatakan bahwa ini merupakan keriput kuning? Kenapa? Nah, saat ini Mem akan jelaskan ya. Kalian harus ingat bahwa pada waktu yang lalu Mem sudah sebutkan bahwa Mendel telah menetapkan genotip dari bulat kuning, iya kan? Nah, genotip dari bulat kuning dia menetapkan B besar, K besar. Terus kalau genotip dari keriput hijau yaitu B kecil, K kecil. Dan kalian harus ketahui di sini ternyata kita bisa lihat ya di sini dengan secara logika kita. Di sini B besar ini merupakan bulat, terus K besar itu merupakan kuning, terus B kecil itu merupakan keriput, and the last K kecil itu merupakan hijau. Jadi lebih mudah ya kalau misalnya Mem sudah buat seperti ini, kita lebih mudah untuk memahami kenapa tabel ini bisa mendapatkan perbandingan 9:3:1 ya kan. Nah, langsung saja di sini kalian bisa lihat, dan sebelum lanjut kalian juga harus ingat ya bahwa pada waktu yang lalu Mendel dia menetapkan bahwa kan genotip dari bulat kuning ini kan, dan untuk bulat kuning ini dia lebih dominan, artinya lebih menonjol. Terus kalau keriput hijau ini dia mengatakan bahwa ini dia sifatnya resesif, artinya tidak terlalu nampak begitu. Nah, langsung saja di sini kita bisa lihat kalau misalnya yang pertama ini kita bisa lihat hasilnya ya. Kalau kita silangkan B besar, K besar, dia akan jadi seperti ini ya kan. B besar, K besar. Dengan demikian, ini kita bisa lihat hasilnya itu sama dengan ini ya kan. Berarti ini dinamakan dengan bulat kuning ya. Next di sini dia akan jadi, kalau kita silangkan dia jadi seperti ini ya. B besar, B kecil, K besar. Nah, di sini kita bisa lihat B besar ini dia lebih dominan ya, lebih dominan. Jadi sekalipun ada B kecilnya, tetap yang lebih dominan B besar. Karena tadi Mem sudah bilang bahwa Mendel telah menetapkan bulat kuning ini genotipnya itu lebih dominan atau lebih tampak ya, lebih menonjol. Jadi kita bisa lihat di sini ini juga merupakan bulat kuning. Iya kan, ini kan lebih dominan sekalipun ada B kecil. Terus K besar ini ada di kuning, iya kan, di kuning. Berarti ini merupakan bulat kuning. Next di sini B besar, K kecil. Ini hasil persilangan ini ya. Nah, ini kita bisa lihat sama halnya. Ini juga merupakan bulat kuning karena di sini B besar bulat, ya kan. K kecil. Nah, dia tidak pengaruh ya. Dia tetap lebih dominan ke kuning, ya kan? Seperti yang Mem bilang tadi. Jadi ini merupakan bulat kuning. Next di sini ini juga masih ya sama halnya dengan bulat kuning. Kenapa? Meskipun di sini sudah ada B besar, B kecil, terus K besar, K kecil, sudah ada B kecil dan K kecil, tetapi sama halnya dengan tadi Mem bilang, ini lebih dominan ya, yang huruf besar ini, yang bulat kuning ini dia lebih dominan. Jadi ini juga merupakan bulat kuning. Next di sini sama halnya ini juga merupakan bulat kuning. Meskipun di sini ada B kecil, K sama-sama ya besar. Jadi hanya satu B kecil, tetapi seperti yang Mem bilang tadi ini lebih dominan ya B-nya. B besar ini. Jadi ini disebut dengan bulat kuning karena kita bisa lihat K besar ini kan kuning, terus B besar ini B kecil, tetapi lebih dominan yang bilang tadi B besar, berarti dia bulat ya kan, berarti bulat kuning seperti itu. Next di sini, nah di sini sudah lain lagi, kita bisa lihat ini di sini hasil persilangan dari ini itu didapatkan B kecil, K besar, B kecil ini merupakan keriput, K besar merupakan kuning. Berarti ini merupakan hasil dari
keriput kuning. Seperti itu ya. Next di sini. Nah, ini juga sama halnya ketika kita silangkan ini didapatkan hasil ini merupakan bulat kuning, ya kan? Karena ini mirip dengan ini ya. Ini B besar ini lebih dominan, ya kan? B besar ini lebih ke bulat. Berarti bulat, K besar, kuning, ya kan? Seperti yang tadi. Next di sini. Nah, di sini sudah lain lagi. Kita bisa lihat, oh, ini merupakan keriput kuning. Kenapa? Karena B kecil dengan B kecil di sini ini merupakan keriput. Nah, di sini ada K besar, K kecil. Nah, di sini lebih dominan K besar ya, seperti yang bilang tadi, meskipun ada K kecil, ada K besar, tetapi lebih dominannya K besar. Berarti di sini keriputku kuning, seperti itu. Next di sini B besar, K besar, K besar. Berarti ini kita bisa lihat hasilnya sama dengan ini. Berarti ini merupakan bulat kuning. Nah, ini juga seperti ini. Ini merupakan bulat kuning. Kenapa? Karena yang lebih dominan di sini meskipun ada B kecil, tapi B besar yang lebih dominan, berarti bulat. Di sini juga sama halnya dengan yang tadi ya, ada K besar, K kecil. Lebih dominan K besar. Nah, ini merupakan bulat kuning. Nah, di sini kita lanjut. Di sini ketika kita silangkan B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, maka hasilnya akan jadi seperti ini, ya kan? B besar, K kecil, K kecil. Berarti di sini kita bisa lihat kalau B besar dia merupakan bulat, K kecil merupakan hijau. Berarti ini dikatakan dengan bulat hijau. Next di sini ada B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini merupakan hasil persilangan dari ini dengan ini, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa ketika ada B besar dengan B kecil yang paling dominan adalah B. Karena di sini untuk huruf-huruf besar ini B besar, K besar itu merupakan bulat kuning yang lebih dominan, ya kan, yang seperti Mem jelaskan tadi. Berarti ini B besar, B kecil menunjukkan bulat, K kecil menunjukkan hijau. Berarti ini juga sama ya dengan ini, di mana ini merupakan bulat hijau. Next di sini ketika kita silangkan ini dengan ini, maka dia akan jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini merupakan bulat kuning karena lebih dominan juga B besar, ya kan? Bulat dan ada K besar juga. K besar dia adalah kuning. Jadi ini bulat kuning. Next di sini ketika kita silangkan ini dengan ini, maka dia akan jadi B kecil, K besar, K kecil. Berarti di sini B kecil kita cari di sini. Oh, keriput. Berarti keriput K besar, K kecil. Berarti yang paling dominan adalah yang huruf besar. Berarti K besar. Kuning berarti keriput kuning. Next di sini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini hasil persilangan dari yang ini ya. Berarti di sini kalau B besar, B kecil berarti dia lebih dominan B besar ya. Berarti dia adalah bulat. Terus K kecil adalah hijau. Berarti bulat hijau, seperti itu. And di sini the last ketika kita silangkan ini dengan ini, mana ini sama dengan ini ya kan? Berarti dia adalah keriput hijau. Nah, dengan demikian dari tabel ini kita dapatkan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, and the last di sini 1 keriput hijau. Seperti itu ya.